Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Syahril MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Metodologi terhadap hasil belajar peserta didik dalam materi siklus air di kelas 5 SDS Muhammadiyah 07 Medan Area tahun ajaran 2025-2026. Dan kita beralih ke pertama yaitu latar belakang. Metodologi atau pembelajaran ditentukan sendiri atau self-determined learning adalah pendekatan pembelajaran yang menjanjikan untuk menjawab masalah ini. Masalah yang saya angkat dari materi siklus air, yaitu karena metodologi menekankan bahwa siswa memiliki kemandirian dalam menentukan strategi, sumber, dan tujuan belajar mereka sendiri. Dalam metodologi, guru tidak berfungsi sebagai sumber utama informasi. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai mentor, fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar. Materi siklus air di kelas 5 SDS kelas 5 SD Muhammadiyah 07 dan kemudian di sekolah dasar lainnya sangat kompleks dan abstrak. Seringkali sulit bagi siswa untuk memahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, eh, peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana sih penerapan pembelajaran metodologi berdampak pada apa yang dipelajari siswa di kelas 5 SDS Muhammadiyah 07 Medan Area tentang materi siklus air. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk membangun metode pembelajaran yang inovatif dan efektif di sekolah dasar, khususnya tentang materi siklus air. Lalu kita beralih ke identifikasi masalah. Menurut masalah ada 4. Yang pertama adalah kurangnya keterlibatan aktif peserta didik pada materi siklus air di SDS Muhammadiyah 07 Medan Area karena didominasi oleh metode konvensional seperti ceramah sehingga peserta didik tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah pemahaman konseptual yang dangkal. Peserta didik dalam seringkali menghafal konsep tanpa memahami bagaimana sih konsep tersebut terhubung dengan materi siklus air. Lalu yang ketiga adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi siklus air dan kurang memuaskan yang menunjukkan adanya perbedaan antara pencapaian peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat adalah kurangnya pemanfaatan pendekatan inovatif pedagogi, sebuah pendekatan pembelajaran inventif lainnya dan masih kurang digunakan di kelas. Kemudian pada penelitian ini saya membatasi masalah hanya pada pengaruh pembelajaran berbasis metodologi terhadap hasil belajar peserta didik dalam materi air di kelas 5 SDS Muhammadiyah 07 Medan Area tahun ajaran 2025-2026. Kemudian rumusan masalah terdiri dari 2 poin utama, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar tadi antara kelompok yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis metodologi dengan kelompok yang menggunakan pendekatan konvensional. Lalu yang kedua yaitu bagaimana implementasi pembelajaran berbasis metodologi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi siklus air di kelas 5 SDS Muhammadiyah 07 Medan Area. Kemudian, saya sebagai peneliti yang menentukan ada 2 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menganalisis perbedaan hasil belajar peserta didik yang signifikan antara kelompok yang menggunakan pendekatan pembelajaran bermetodologi dengan kelompok yang menggunakan pendekatan konvensional pada materi siklus air di kelas 5 SD Muhammadiyah 07 Medan Area. Lalu yang kedua adalah untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran berbasis metodologi dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi siklus air di kelas 5 SDS Muhammadiyah 07 Medan Area. Lalu kita beralih ke kajian pustaka. Kajian teorinya ini ada 4 poin, ada subbabnya itu yang pertama adalah pembelajaran psikologi, hasil belajar, materi siklus ada pembelajaran IPA di SD, lalu hubungan pembelajaran metodologi dengan hasil belajar materi siklus air. Lalu penelitian relevan ada 3 penelitian relevan yaitu penelitian oleh Rahmawati tahun 2022 dengan judul pengaruh pembelajaran psikologi terhadap hasil siswa pada materi siklus air. Lalu kedua penelitian oleh Lailia dan Istiana 2020 dengan judul pengembangan media komik siklus air untuk meningkatkan hasil siswa kelas 5 di sekolah dasar. Lalu penelitian oleh Febri, Santi, dan Muhid tahun 2022 dengan judul pendekatan pembelajaran metodologi meningkatkan kreativitas siswa atau systematic literatur review. Kemudian kerangka penelitian bisa terlihat yaitu dari kondisi awal, model pembelajaran yang di kelas tidak variatif, kemudian diberikan pretest, lalu diberikan tindakan, lalu diimplementasikanlah pembelajaran metodologi tersebut, diberikan post-test, kemudian diberikan kondisi hasil yaitu hasil belajar materi siklus air.
Kita beralih ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nolnya itu adalah tidak terdapat pengaruh pelajaran psikologi terhadap hasil belajar peserta didik dalam materi ayat di kelas 5 SD semenjak 07 Medan Area. Lalu hipotesis alternatif itu adalah terdapat pengaruh pembelajaran psikologi terhadap hasil belajar peserta didik dalam materi ayat di SDS Muhammadiyah 07 Medan Area. Kemudian kita beralih ke metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuasi eksperimental. Pendekatan ini dipilih karena dalam lingkungan sekolah sulit untuk membaiki peserta didik secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan desain non-covalent counter group design yang membandingkan dua kelompok tanpa pembagian acak. Dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDS Muhammadiyah 07 Medan Area pada semester genap tahun 2025-2026. Kemudian populasi dan sampelnya itu adalah seluruh peserta di kelas 5, yaitu kelas 5A dan kelas 5B. Kelas 5A bertindak sebagai kelompok eksperimen, kelas 5B sebagai kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampelnya ini digunakan sampel genome, yang berarti seluruh populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah siswanya yang terbatas. Kemudian kita beralih ke prosedur dan rancangan penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengolahan data, dan rancangan penelitian. Ini menggunakan desain dan equivalent control group design yang membagi sampel penelitian menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih secara random. Kita bisa melihat pada tabel yang ada pada PPT, yaitu kelompok eksperimen diberikan pretest, misalnya dengan Q1, dan diberikan perlakuan, yaitu belajar metodologi, lalu diberikan post test. Sedangkan kelompok kontrolnya itu diberikan pretest, tapi tidak diberikan perlakuan, lalu diberikan post test. Nah, kita beralih ke variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada variabel bebas dan terikat. Variabel bebasnya itu adalah pembelajaran berbasis metodologi, dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa kelas 5 pada materi siklus air di SDS Muhammadiyah Soluji Medan Area. Kita beralih ke teknik pengumpulan data. Ada tiga, yaitu tes hasil belajar, observasi, dan wawancara. Tes hasil belajar ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah pembelajaran, yaitu adanya perbedaan pretest dan post-test. Uji instrumental itu diberikan uji instrumen dilakukan dengan validitas tes, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya kemudian soal. Kemudian ada observasi digunakan untuk melihat keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran, terutama dalam aspek afektif dan psikomotorik siswa. Lalu wawancara dilakukan terhadap wali kelas dan guru bidang studi IPAS untuk memperkuat temuan penelitian. Kemudian kita beralih ke teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis datanya ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Lalu analisis inferensial untuk menguji hipotesis penelitian, yang digunakan uji independent sample t-test dengan bantuan SPSS versi 20. Kemudian, kriteria pengujian hipotesis itu ada dua. Jika signifikasi total lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis 0 ditolak, hipotesis alternatif diterima. Artinya ada pengaruh signifikan pembelajaran psikologi terhadap hasil belajar. Kemudian, jika nilai signifikasi total lebih besar daripada 0,5, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan pembelajaran psikologi terhadap hasil belajar. Melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran berbasis metodologi dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, terutama dalam materi kompleks seperti siklus air di kelas tinggi, yaitu kelas 5. Jika hasil penelitian menunjukkan adanya peran positif, maka metode ini dapat diterapkan lebih luas sebagai alternatif pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Saya terbuka untuk menerima pertanyaan dan masukan guna menyempurnakan penelitian ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.